Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa karamatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna as-salata tajibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'an, falahu at-ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasa'uha bi syarti ay yazima ala fi'liha fihi. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu ada'un wa illa faqada'un. Wa ya'famu bi ikhraji ba'dihha anil waqti wa in adraka rak'atan. Na'am, law syara'a fi ghairil jum'ah wa qad baqiya ma yasa'uha jaza lahu bila karahatin an yutawwilaha bil qira'ah wa dzikr hatta yakujal waqtu wa illam yuqimin harakatan fihi 'alal muhtamad. Fa illam yabqa minal waqti ma yasa'uha aw kanat jum'atan lam yajuzil maddu wa la yusannu al-iktisar 'ala arkanis shalah li idraki kulliha fil waqti. Para hadirin, para jemaah pengajian kitab Fathul Mu'in di Masjid Al-Ikhlas Maisan, alhamdulillah, syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mengikuti pengajian kitab Fathul Mu'in di Masjid Al-Ikhlas. Pada pertemuan Kamis yang kemarin kita sudah membahas, mengkaji tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin muslimat yang sudah baligh, berakal. Semuanya ada 5 sholat. 1 sholat zuhur, 2 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, yang kelima sholat subuh. 5 sholat ini hukumnya wajib dikerjakan oleh semua kaum muslimin muslimat yang sudah baligh dan berakal. Tentunya sholat yang 5 waktu ini bukan hanya sholat yang dikerjakan dalam kegiatan kita sehari semalam, tapi yang 5 ini ada waktunya. Waktunya sudah kita pelajari, sudah kita kaji bersama kemarin. Waktuna sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ampon. Nah, sholat yang 5 waktu ini sholat yang 5 waktu ini wajib dikerjakan oleh kaum muslimin muslimat tepat pada waktunya. Jadi melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu ini tepat pada waktunya, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tidak boleh keluar waktu atau sebelum masuk waktu sudah melaksanakan sholat, tidak boleh. Sebelum masuk waktu, misal zuhur, sebelum masuk waktu zuhur sudah melaksanakan sholat zuhur, ya tidak boleh. Atau waktunya sholat zuhur sudah keluar, tidak boleh. Tidak boleh di sini artinya orang yang melaksanakan sholat, mengerjakan sholat tidak tepat waktu sebelum masuk waktu atau waktunya sudah berakhir, maka hukumnya tidak sah, sholatnya tidak sah dan haram, mendapat dosa karena tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Seandainya tepat waktu, awal waktu, tengah waktu, atau di akhir waktu sebelum waktunya itu habis, maka boleh-boleh saja melaksanakan sholat asalkan waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah tidak ada, sudah keluar waktu melaksanakan sholat, dosa. Tak sah boleh. Ini Mula sobung waktuna kan tak sah kecuali sholatnya itu qadha. Saumpama sholat isya
menabi waktu lagi ibadah walaupun kejepok 1 rakaat waktu sholat isya kejepok 1 rakaat mari 1 rakaat kini ke waktu sholat isya pas hubung misalnya maka itu dianggap kejepok ke waktu sholat isya. Manabi tak kejepok 1 rakaat kan pas hubung disobung waktu sholat isya pun sudah keluar maka sholatnya itu akan menjadi qadha. Oleh sholat di luar waktu tapi pas qadha kan sekentok bukan adaan tapi menjadi qadha. Karena tinggal sholat karena nenget misalnya dosa mungkin karena benda udzur ingki punten ya sapa ora bi Allah tapi wajib hukumnya qadha. Jadi sholat selama waktu kentok harus tepat waktu tidak boleh melaksanakan sholat yang 5 waktu ini sebelum masuk waktunya atau sudah habis waktunya, tidak boleh, tidak sah dan haram hukumnya. Terus yang paling utama, yang paling afdal melaksanakan sholat yang 5 waktu itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada awal waktu, Jadi kalau sering panjenengan sedaja Nabi ngelakukan sholat selama waktu, baik dilakukan munfarid sendirian maupun berjamaah, apalagi ya, ini harus dilaksanakan pada awal waktu. Dan melaksanakan sholat pada awal waktu itu termasuk afdol, paling utama. Sekalipun sholat isya. Jadi sholat isya itu tetap afdolnya yang paling utama dilaksanakan pada awal waktu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu istiqomah, selalu muwadhabah, selalu continue, terus menerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang 5 waktu pada awal waktu. Ini Rasulullah. Kecuali karena ada uzur, misalnya sholat isya bisa dilaksanakan di akhir waktu karena ada uzur. Tapi Rasulullah ini selama tidak ada uzur, semua sholat yang 5 waktu dilaksanakan, dikerjakan oleh Rasulullah pada awal waktu. Kenapa? Karena sholat di awal waktu itu sangat afdol, Ada sahabat namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat agungnya Rasulullah yang selalu mendampingi Rasulullah bepergian kemana-mana. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak pernah berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah bertanya kepada Rasulullah, Sa'altun Nabiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mal afdal, amal ibadah apa ya Rasulullah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling banyak pahalanya? Karena afdal itu, pengertian afdal menurut Sayyid Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab Faidul Ghadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir, maknanya afdal ay aktsaru thawaban. Afdal ay aktsaru thawaban. Caan lebih utama, paling utama, ini berarti pahalanya paling banyak. Jadi kalau kita sholat pada awal waktu, maka pahalanya itu tidak sama dengan sholat di tengah waktu atau akhir waktu. Karena ini sudah dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah tentang amal ibadah apa ya Rasul yang paling afdal, tentunya yang paling banyak pahalanya, Rasulullah menjawab, qala as-salatu li awwali waqtiha. Amal ibadah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, yaitu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Sekalipun sholat isya, kan ada keterangan sholat isya itu disunahkan diakhirkan, kan begitulah. Rasulullah pernah mengakhirkan, pernah mentakhir sholat isya dikerjakan pada waktu yang akhir karena ada uzur misalnya. Tapi selama Rasulullah itu tidak ada uzur, maka Rasulullah selalu istiqomah, muwadhabah, continue
melaksanakan sholat yang 5 waktu, bahkan sholat isya itu pada awal waktu. Kenapa mau dilakukan awal waktu? Karena kencur cik rajin. Nah, sini kan. Pon paham ini? Ya, marilah kita laksanakan sholat yang 5 waktu ini tepat pada waktunya dan dilaksanakan pada awal waktu. Sunnah, hukumnya sunnah, dilaksanakan pada awal waktu itu sunnah hukumnya. Bahkan misal kita melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu, sekalipun jamaahnya itu sedikit, ya, sekalipun jamaahnya yang bermakmum itu sedikit, ini tetap menang, tetap lebih afdal dibandingkan dengan berjamaah yang banyak jamaahnya, tapi akhir waktu, tidak pada awal waktu. Melaksanakan sholat berjamaah pada awal waktu dengan berjamaah, jamaahnya itu sedikit, ini masih menang pahalanya kepada sholat berjamaah bukan di awal waktu, sekalipun jamaahnya akeh, sekalipun jamaahnya banyak. Kan begini, saking utama rajin kenjeren ngelakuin sholat nengeh awal waktu. Milana dari kain toh Hadratus Syekh, ada seorang ulama, Hadratus Syekh Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Umar bin Kiai Haji Ahmad Ikram Somperwuringin, seumur hidupnya beliau ketika di pondok dulu, di waktu beliau masih hidup, adzan misalnya ya, adzan duhur misalnya, atau asar atau maghrib, pokoknya sholat yang 5 waktu. Hadratus Syekh Haji Muhammad Umar ini adzan, setelah adzan dapat 5 menit almarhum ini sudah naik masjid yang mau berjamaah, saking istiqomahnya sampai wafat seperti ini, sampai wafat. Kenapa? Yang ngiring lapan Agus Kanjeng Nabi kan gak digantung Gusti Kanjeng Nabi, ini ke istiqomah. Monpon istiqomah kita melaksanakan ibadah, baik sholat atau ibadah-ibadah yang lain, wirid, zikir misalnya, istiqomah, maka Allah akan memberikan anugerah kepada orang yang melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Keramat laku ini kebekali berengaki ben pangeran. Tahu sahar keramat. Istiqomah. Kona Pak Saus, khususnya di dalam sholat Pak istiqomah. Ben zikir, wirid, kegiatan kebaikan yang lain Pak istiqomah. Bila pun istiqomah, al istiqomah ainul karomah. Biasanya orang ketika sudah istiqomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang melakukan ibadah secara istiqomah. Boleh mengakhirkan sholat, melakukan sholat pada waktu yang akhir sebelum habis waktu, boleh, tapi karena ada kepentingan. Contoh, misal ada orang tenggelam, karem di laut, di sungai, kecebur ke sumur misalnya, sehingga kita tidak bisa mau melaksanakan sholat pada awal waktu karena nolong orang, membantu menolong orang yang sedang tenggelam di laut, di sungai, dimanapun, di sumur misalnya. Karena pun nolong orang yang terselam, maka abe tidak bisa sempat melaksanakan sholat pada awal waktu. Tolong kada pentingan nolong orang ini. Boleh hukumnya, bahkan wajib, bukan hanya boleh, wajib hukumnya melaksanakan sholat pada akhir waktu. Jadi pentingan menolong, membantu orang lain yang sedang tenggelam, atau ya karena orang yang tenggelam itu kan perlu diselamatkan kan, perlu diselamatkan. Nah mungkin karena nggak nikah benihun oleh ngakhiraki waktu, tapi wajib ngakhiraki sholat dilakukan pada akhir waktu. Kenapa? Karena akan menolong, membantu orang-orang yang sedang tenggelam di laut, di sungai, atau kecebur ke sumur. Menyelamatkan nyawa orang itu hukumnya wajib. Yukrahu an-naumu ba'da dukhuli waqti shalah wa qabla fi'liha haitsu dhanna al-istiqadhah qabla dhaiqihi pada oleh
orang dimakruhkan tidur setelah masuk waktu. Masuk waktu sholat isya nih salah, adzan isya, dunga kogi umpamana. Ini hukumnya makruh bagi orang yang mau tidur ketika sudah masuk waktu, makruh hukumnya. Dan sebelum melaksanakan sholat, adzan isya, sebelum melaksanakan sholat pas tidur, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi yang tidur berhukum makruh sebelum ketika masuk waktu, tidur sebelum melaksanakan sholat, ini hukumnya makruh ya. Dan ini sudah mempunyai kebiasaan tak terlambat. Dengar guru tak terlambat. Berapa menit, jaga pon. Artinya waktu masih ada. Tapi montedung di awal waktu, ketika masuk waktu tidur, pas nikah sampai terlibat betok, sengaja ya nggak nikah, maka tidurnya bukan makruh, haram. Wa illa haruman naumuh alladzi lam yaghlib fil waqti. Jadi montedung di awal waktu jet sengaja, kok malah tangedeh sampai waktona sholat retade, ialah haram mun ngene iki. Tapi mun di kebiasaan kok montedung pada awal waktu, marina 30 menit kok oleh jaga, itu hanya makruh saja. Mun tak makruh dek remah, ketika awal waktu sudah masuk jangan tidur. Begini, dek remah, siap-siaplah ambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Sholat sendirian, apalagi sholat berjamaah lebih besar pahalanya. Gitu. Far'on yukrahu tahriman sholatun la sababalaha kan naflil mutlaq wa minhu sholatut tasabih awlaha sababun mutaakhir karak'ata istikharatin wa ihramin ba'da ada'i subhin hatta tartafi asyams karumhin wa asrin hatta taghrubah wa indastiwa'in ghaira yaumil jum'ah la malahu sababun mutaqaddim karak'ata wudu'in wa tawafin wa tahiyatin wa busufin wa salati janazatin walau ala ghaibin wa i'adatin ma'a jama'atin walau imaman. Kaula sareng panjenengan sedaja pun mari ala ko salat selema waktu tepat waktu, pahalanya lebih besar. Mari salat selema waktu, misal pada waktu asar, salat berjamaah asar, mari pun berjamaah. Mara sholat bedereng mati misalnya, beda orang mati. Dari rumah mau menyalatagi orang mati, sama arena waktu asar, melaksanakan mensolatkan jenazah orang mati setelah sholat asar. Dari rumah mau Nah, ini yang akan dijelaskan. Makruh tahrim, makruh tahrim melaksanakan sholat yang tidak punya sebab. Makruh tahrim. Contoh sholat yang tidak punya sebab seperti sholat mutlak. Sholat mutlak yang gini, ya sholat mutlak itu sholat yang tidak dibatasi oleh waktu. Ini namanya sholat mutlak. Sholat sunatan mutlakotan rakaat ini lillahi ta'ala, niatnya seperti itu. Sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu, itu definisi sholat mutlak. Lah sholat mutlak ini tidak punya sebab, baik sebab mutaqaddim atau sebab mutaakhir atau sebab muqarin, tidak punya. Melaksanakan sholat mutlak, sholat tasbih juga tidak punya sebab. Karena mau dilaksanakan malam atau siang, monggo sholat tasbih. Pas sholat sunnah atau sholat tasbih dan sholat yang tidak punya sebab dilaksanakan, dikerjakan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, hukumnya makruh tahrim. Paham ini? Jadi Nabi sholat setandi sabab
Contohnya sholat sunnah mutlak. Kenapa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu. Termasuk sholat sunnah mutlak, sholat tasbih. Sholat tasbih mau dikerjakan malam iya, siang iya, karena termasuk sama dengan sholat mutlak. Melaksanakan sholat sunnah mutlak atau sholat tasbih setelah sholat asar atau setelah sholat subuh hukumnya makruh tahrim. Makruh semaan kaharam kan segitu. Beda makruh nikah, makruh tahrim, beda makruh tanzih. Apa perbedaan makruh tahrim dan makruh tanzih? Kalau makruh tahrim ini berdosa, kalau makruh tanzih tidak berdosa. Paham ini? Jadi jawab makruh, tapi tahrim ya haram, dosa. Beda makruh tanzih, makruh tak berdosa kalau makruh tanzih. Jadi mau nengak segento. Sholat tidak punya sebab, sholat sunnah yang tidak punya sebab seperti sholat sunnah mutlak atau sholat tasbih setelah sholat asar, setelah sholat subuh hukumnya makruh tahrim. Ini kaul muktamad. Ada kaul yang mengatakan makruh tanzih tapi dhaif, lemah. Tidak gengeng. Gengeng. Aulaha sababun mutaakhir, otawan di sabab mutaakhir. Contohnya sabab mutaakhir ini saya contoh. Seperti sholat istikharah. Sholat istikharah ini kan sholat nyuon pilihan ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa nasenika. Maka sholat istikharah makin boh. Sholat istikharah nyuon pilihan. Pilihan itu keputusannya kan setelah sholat. Datangnya pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan setelah sholat kan segitu. Nah ini kenyamanan sabab mutaakhir. Sini kayak ini sabab mutaakhir. Sholat istikharah atau sholat ihram. Sholat ihram ini sebelum ihram sunnah. Sebelum berpakaian ihram nikah sunnah. Nah, sholat sunnahnya mana? Ini kenyamanan sholat sunnah sebab mutaakhir. Sholat sunnah ada sebab mutaakhir, contoh seperti sholat istikharah, sholat sunnah ihram setelah sholat asar dan setelah sholat subuh hukumnya makruh tahrim. Paham ini? Mohon makruh tahrim berarti dosa. Otabah as-sholat adalah karena waktu istiwa juga makruh tahrim. Selain sholat Jumat, Nabi sholat Jumat pada waktu istiwa gengeng ghairah yaumil Jum'ah. Nabi sholat Jumat pada waktu istiwa gengeng. Lama lahu sababun mutaqaddimun pun tentak makruh tahrim manabi sholat si andi sabab mutaqaddim. Contohnya sholat si andi sebab mutaqaddim seperti sholat sunnah wudu. Mari awudu sunnah, sholat sunnah 2 rakaat. Ini kenyamanan sholat punya sebab mutaqaddim. Sebab awudu gelu kan awudu gelu. Mari awudu pas sunnah, sholat sunnah. Le sebab awudu itu nyaman sebab mutaqaddim kurwa. Darma mon sholat sunnah se endi sebab mutaqaddim. Oh, jaga ini toh. Mari awudu setelah sholat asar misalnya. Mari sholat asar awudu boleh. Panjenengan eman ke sholat sunnah sama arena awudu ini kan perlu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Maka boleh hukumnya, tidak makruh tahrim. Panjenengan sholat sunnah sama arena ngala wudu setelah sholat asar, setelah sholat subuh kenging tak apa-apa. Karena sebab mutaqaddim. Paham? Back-report nih kacir. Sini, back-report kuning. Kan ini jelas bae. Kita kok tak ngerti. Oleh 2 rakaat wudu boleh dilaksanakan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Mak boleh karena punya sebab mutaqaddim. Paham nggih? Yang kedua, wa tawafin, salat sunat tawaf. Ada nih kah?
Salat sunat tawaf nika sareng wudu. Ada. Atawaf mutakaddim nih kata Abu. Mari atawaf sunnah melaksanakan sholat 2 rakaat. Mari atawaf di panjenengan elakonna sholat setelah sholat asar monggo gak makruh, atau setelah sholat subuh ura makruh. Nomor 2. Yang ketiga yang tidak berhukum makruh, sholat setelah asar dan sholat setelah subuh wa tahiyyatin, sholat sunnah tahiyatal masjid. Panjenengan setelah sholat asar kan pun mari sholat asar guna, mari berjamaah asar leman dan jongkok, kembali lagi ke masjid setelah sholat asar depak ke masjid eman setelah sholat sunnah tahiyatal masjid waktu setelah asar. Bagaimana hukumnya? Monggo silahkan sholat sunnah tahiyatal masjid walaupun setelah sholat asar, urah makruh tahrim. Kalian tinggi atau setelah sholat subuh monggo. Wa kusufin, sholat gerhana bulan. Sholat gerhana, sholat kusuf nih kan. Gerhana apa? Matahari misalnya. Gerhana matahari, gerhana bulan kan malam. Gerhana matahari setelah subuh, pas keluar hari gerhana mari salat subuh aja kusuf panjenengan ura popo. Kau tahu gerhana matahari misalnya mari asar, misal terjadi nih kan. Salat sunnah kusuf tidak makruh tahrim. Nah, pas boleh nih kan. Wa sholati janazatin, salat jenazah misal beda orang mati mari sholat asor. Gede kan terjadi ketika itu mari sholat asor pun lah mari berjemaah lah mari sholat asor, tapi karena benar yang mati sama hari asor kemudian disolatkan pada waktu setelah asor itu dari mahkamah boleh, tidak makruh tahrim. Jelas ini? Kenapa mah oleh? Karena punya sebab mutaqaddim. Walau sholat gaib boleh, nggak apa-apa. Boleh yang tidak makruh tahrim wa i'adatin ma'a jama'atin. Setelah sholat asar misal ini ya, kaula sareng panjenengan sedaya berjamaah di masjid sholat asar, mari berjamaah ning gentoh ning masjid. Pas pada saudara-saudara kita baru datang ke masjid tidak punya teman untuk melaksanakan sholat berjamaah ning masjid BTWN. Akhirnya kula sering panjenengan asadeka ngiring menabi sholat berjamaah panjenengan ning masjid ka dintok gula abari ngena makmum panjenengan sing imamim. Atau gula dadi imam panjenengan sia makmum. Boleh? Boleh. Mengulang sholat piro-piro kali asalkan waktunya masih ono ora apa-apa. Apa? Oleh ganjaran sunnah pokoknya. Lah orang mengulang sholat setelah abni kapan maria sholat karena ingin menolong membantu orang lain yang tidak sholat berjamaah, pas ngulang sholat boleh berjamaah setelah sholat asar misal dari mahkamah tak makruh tahrim bahkan sunnah. Paham ini? Engki, senapa kali oleh ngulangin sholat nih kan? Sekalian atau dua kali? Senapa kali pokon betul lagi ibadah ngiring kesokan panjenengan, korla tak mubuk kan saya gak dinto. Nah sholat duhur kok niat nolong orang sampai 10 kali, nyata orang. Can sera, kemudian guru Ibnu Hajar al-Haytami Sayyid Bakri itu berfatwa takun sunnah pokoknya walaupun mengulang sholat asalkan betul lagi ibadah min ghairi hasrin nih wajar tanpa hitungan nyaman gitu. Ide pak gula koni kan yang ibat holmoen atau ya anda jus 2 kan yang boleh kebeli kadek kan saya gak dinto kebeli kadek malah tak terkerja kan saya gak dinto. Pon paham gak itu yang mana biar pon paham ini kan nangkung tuh cik benyan kipon ya atau remon saya kayak itu saus mana bi beda saya parloi tanya aki parloi musyawarah aki tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Tafadhol.